Hong Kong adalah negara terbuka dan menyenangkan untuk pekerja migran Indonesia. Warga negara Hong Kong bisa hidup berdampingan dengan baik di sini dengan orang Indonesia. Tanpa kita sadari, ada sisi lain di Hong Kong yang tidak banyak orang tahu tentang overstay. Kebebasan menjadi iming-iming buat pekerja untuk melangkahkan kakinya keluar dari rumah majikan. Sehingga kata kebebasan disalah-artikan menjadi hal negatif. Tidak hanya itu, namun banyak sekali kasus yang dihadapi oleh pekerja migran di Hong Kong. Semua ini berawal dari seorang pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong bernama Lia. Lia mengenal seorang lelaki yang pergi setelah menghamilinya 2 bulan. Dalam kondisi seperti itu, baginya tidak memungkinkan untuk berterus terang kepada majikannya. Sehingga Lia memutuskan mengambil jalan yang fatal. Lia kabur dari rumah majikannya dalam keadaan hamil 2 bulan tanpa uang sepeser pun. Lia berusaha menghubungi beberapa sahabatnya yang dia kenal, hingga seorang sahabatnya yang bernama Sri memberikan tumpangan untuk sementara. Keputusannya sudah bulat untuk menggugurkan anak di dalam kandungannya dengan obat penggugur kandungan yang dia beli siang tadi. Pendarahan hebat terjadi setelah Lia menenggak 2 buah pil tersebut, sehingga ia pingsan di kamar mandi. Sri yang curiga karena Lia terlalu lama di kamar mandi, akhirnya mendobrak pintu dan menemukan Lia yang telah bersimbah darah setelah mengalami pendarahan yang hebat. Sembari menatap janin yang telah dia bunuh, tubuhnya yang lemah dan pucat itu seperti kehilangan harapan. Sri yang membantu menolong Lia seadanya tanpa membawa ke rumah sakit karena khawatir akan keadaan dan status Lia yang overstay. Di sisi lain, Sri mengkhawatirkan dirinya sendiri akan mengalami banyak masalah karena menampung seorang yang tidak mempunyai kejelasan visa kerja di rumahnya. Lia pulang ke rumah Sri dan mendapat notis pesan WhatsApp yang mengatakan bahwa Lia harus segera pergi keluar rumah dengan alasan suaminya sudah pulang. Lia tahu alasan itu terlalu mengada-ada, sehingga ia bergegas kembali ke rumah Sri dan menemukan tasnya sudah berada di luar rumah. Dengan sedih dan putus asa, Lia beranjak dari pintu rumah Sri dan bergegas pergi tanpa arah dan tujuan. Lia merasa hidupnya seperti seorang pengemis yang terlunta-lunta tanpa ada seorang pun yang merasa iba kepadanya. Lia menyesal akan jalan yang sudah dia ambil, bahwa langkahnya telah menjerumuskannya ke lubang yang hitam dan dalam. Tapi penyesalan selalu ada di belakang saat semua sudah terjadi dan berakhir seperti ini. Lia hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Di perjalanan yang tanpa tujuan, Lia bertemu sahabat lamanya yang bernama Dennis tanpa sengaja. Dennis adalah seorang mantan pekerja migran yang menangguhkan hidupnya dengan bergantung kepada pemerintah Hong Kong atau disebut peperan. Lalu dia menceritakan kegetiran hidupnya kepada Dennis. Dennis mendengarkan dengan seksama walau itu pura-pura. Baginya, Lia adalah sasaran target untuk dijual kepada pria hidung belang dengan dijebak narkoba. Hari itu, Dennis memberi tumpangan sementara kepada Lia. Siang itu,
Lia selepas membersihkan tubuhnya dari panas hawa di Hong Kong, tak sengaja di ruangan kecil itu tempat Dennis tinggal, Lia terperanjat saat memergoki Dennis sedang mengkonsumsi obat terlarang. Dennis yang kaget saat melihat Lia masuk, takut apabila Lia membocorkan rahasianya. Lalu Dennis spontan mengajak Lia untuk mencoba barang haram itu dengan iming-iming harapan bahwa Lia bisa melupakan masalah yang sedang ia hadapi. Lia yang sedang dalam keadaan terombang-ambing itu tergoda mencoba tanpa dia sadari bahwa dirinya sudah mulai masuk ke lembah kelam. Tanpa sadar bahwa Dennis hanya memanfaatkan keluguan dia untuk keuntungan pribadi agar setelah ia kecanduan, maka Dennis bisa memanfaatkan tubuh Lia untuk mendapatkan uang lebih dengan menjadi perempuan nakal. Perlahan-lahan Lia mulai ketagihan akan barang haram itu, berusaha mengajak Dennis untuk menggunakan barang haram itu lagi. Tapi Dennis hanya menjebak sampai Lia kecanduan agar mau membeli barang haram itu kepadanya. Lia rela memberikan apa saja kepada orang yang mampu membayarnya demi bisa mengkonsumsi narkoba. Mulai saat itu, hidup Lia hancur hanya karena sebuah kesalahan kecil yang berakibat fatal. Terkadang kawan bisa menghancurkan dengan mudah. Tidak semua orang peperan seperti Dennis, tetapi hanyalah contoh dari beberapa. Dan Lia, seandainya Lia tahu dirinya akan berakhir seperti ini, maka dia akan berpikir ribuan kali akan resiko yang ia hadapi. Lia adalah salah satu dari ratusan kasus overstay di Hong Kong yang akan membuatnya terjerat kasus hukum yang memberatkan. Itulah Hong Kong, indah, menyenangkan, membebaskan. Meski demikian, jangan melanggar hukum agar tak terjerat.